Pernah nggak kamu ngerasain ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang berubah? Bukan karena ada masalah besar, tapi tiba-tiba aja sikap seseorang ke kamu jadi beda. Jadi dingin, jadi jauh. Rasanya kayak dia nggak suka lagi sama kamu. Padahal, seingatmu, kamu nggak melakukan apa-apa. Dan yang paling bikin capek dari semua itu sebetulnya bukan sikap mereka, tapi suara-suara di dalam kepala kita sendiri yang mendadak jadi rame. Nah, di dalam kepala, pertanyaan-pertanyaan itu mulai datang, muter-muter terus, nggak ada hentinya. Kamu coba ingat-ingat lagi setiap obrolan, setiap pertemuan, nyari-nyari petunjuk. Ada salah apa ya? Sebenarnya ada apa sih? Kamu nanya ke diri sendiri. Rasanya tuh kayak lagi jalan di ruangan yang gelap gulita, sambil meraba-raba, nyari saklar lampu, tapi nggak ketemu-ketemu. Dan pelan-pelan, pertanyaan itu bergeser. Dari yang tadinya bingung, jadi nyalahin diri sendiri. Jangan-jangan aku yang salah? Pikiran kita secara otomatis langsung nunjuk ke dalam. Setiap hal kecil yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapin, tiba-tiba kelihatan kayak sebuah kesalahan. Kita jadi ragu sama cara kita ngomong, cara kita bersikap, bahkan ragu sama diri kita sendiri. Dari sanalah muncul pertanyaan terakhir yang paling melelahkan. Terus aku harus gimana biar disukai lagi? Tanpa sadar kita mulai mengubah diri, mencoba jadi lebih pas, nahan apa yang sebenarnya pengen kita omongin, jadi versi diri yang kita pikir lebih aman. Tapi anehnya, kok rasanya nggak pernah cukup ya? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, pembahasan kita kali ini bukan buat ngajarin cara biar lebih disukai, bukan. Tapi untuk membantu kita semua menemukan cara untuk tetap tenang justru saat kita tidak disukai. Yuk, kita coba jujur sama diri sendiri sebentar. Apa sih yang sebenarnya bikin kita lelah banget? Apa benar karena sikap mereka? Atau jangan-jangan karena pikiran kita sendiri yang nggak bisa berhenti bekerja? Disinilah sebetulnya inti dari semua kegelisahan itu. Bukan dari penolakan di luar sana, tapi dari badai yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala. Ini nih kebenarannya. Kita terus-terusan memutar ulang kejadian itu. Energi kita terkuras habis cuma buat menganalisis sesuatu yang mungkin sama sekali nggak mereka pikirin. Bisa jadi mereka udah lupa, udah lanjut sama hidupnya. Sementara kita masih terjebak di situ. Ruang di kepala kita jadi terlalu penuh sama mereka. Sekarang, yuk kita hadapi satu kenyataan yang sering kita hindari. Sebuah kebenaran yang, kadang memang sulit untuk diterima. Yaitu, nggak semua orang di dunia ini akan suka sama kita. Dan ini penting banget buat digarisbawahi, itu bukan berarti kita orang yang buruk atau kita salah. Bukan. Tapi, memang begitulah adanya. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di kepala kita, mungkin kita mikir pasti ada yang aneh sama aku. Padahal kenyataannya setiap orang itu punya kacamata yang beda-beda, yang dibentuk dari pengalaman dan luka mereka sendiri. Kamu bisa jadi orang yang paling jujur dan tulus, tapi di mata orang lain, kejujuranmu bisa terasa menyakitkan. Kamu bisa jadi orang yang paling hangat, tapi buat sebagian orang, kehangatan itu justru bikin gak nyaman. Dan bagian terpentingnya, itu semua di luar kendali kita. Nah, ini kesalahan yang sering banget kita lakuin. Kita ambil opini dari seseorang yang mungkin cuma kenal kita 5%, tapi kita biarkan opini itu mendefinisikan 100% nilai diri kita. Mereka cuma lihat sepotong kecil, tapi kita telan mentah-mentah seolah itu adalah kebenaran yang utuh. Dari situlah rasa nggak tenang itu tumbuh subur. Karena takut nggak diterima, kita seringkali jatuh ke sebuah jebakan. Tanpa sadar, kita mulai menciptakan sebuah versi aman dari diri kita. Versi yang kayaknya nggak akan menyinggung siapa-siapa, yang diharapkan bisa disukai semua orang. Tapi, strategi ini justru membawa kita ke masalah yang lebih dalam. Bayangin aja, setiap orang punya cetakan yang beda-beda tentang kamu. Saat kamu berusaha pas dengan cetakan si A, mungkin kamu jadi aneh buat si B. Kalau kita terus-terusan ganti bentuk kayak gini, selain capek banget, pada akhirnya kita bisa lupa bentuk asli kita sendiri itu yang mana. Jadi, gimana caranya kita keluar dari lingkaran ini? Jawabannya, bukan dengan mengubah dunia luar, tapi dengan melakukan beberapa pergeseran kecil di dalam diri kita sendiri. Mari kita lihat beberapa latihan sederhana yang bisa bantu kita menemukan kembali pijakan kita. Intinya, ada 3 langkah yang bisa kita latih. Pertama, belajar membedakan ini kesalahan atau cuma perbedaan nih. Kedua, belajar untuk berhenti menjelaskan diri kita secara berlebihan. Dan ketiga, yang paling penting, belajar mengalihkan fokus kita ke orang-orang yang memang sudah ada buat kita. Yuk kita bahas satu-satu. Langkah pertama, ini yang paling penting, belajar membedakan.
Gini deh, kalau kita memang salah, ya kita akui, kita perbaiki, kita minta maaf. Itu jelas. Tapi, kalau ternyata ini bukan soal salah atau benar, ini cuma soal selera yang beda, cara pikir yang beda, atau kepribadian yang beda, nah kita nggak punya kewajiban untuk berubah hanya demi diterima oleh dia. Belajar membedakan ini bisa memberi kita kelegaan yang luar biasa. Latihan kedua, berhenti menjelaskan diri kita panjang lebar. Kadang semakin kita menjelaskan, semakin kita terdengar seperti sedang memohon untuk dimengerti. Dan itu capek banget. Coba ingat ini, orang yang memang ingin memahamimu nggak butuh penjelasan yang rumit. Dan orang yang dari awal nggak mau, penjelasan sebanyak apapun nggak akan meyakinkan mereka. Jadi, simpan energimu. Dan latihan yang ketiga, ini soal mengalihkan fokus. Kita sering banget kan kejebak di sini. Mungkin ada 10 orang yang menerima kita apa adanya, tapi ada satu orang yang nggak. Perhatian kita larinya kemana? Pasti ke yang satu itu. Kita jadi terobsesi ingin memenangkan hati yang satu itu. Sampai kita lupa sama yang 10. Coba deh sesekali secara sadar alihkan pandanganmu. Lihat siapa yang masih ada di sana. Ketenangan itu datang bukan dari membuat semua orang suka, tapi dari menghargai mereka yang sudah ada. Kita sering salah mengartikan kata tenang. Kita pikir tenang itu artinya jadi cuek, jadi bodoh amat, atau membangun tembok yang tinggi. Padahal bukan itu. Ketenangannya sejati itu jauh lebih dalam dan lebih bijaksana. Ini bukan soal menjadi mati rasa, tapi soal menjadi sadar. Jadi apa itu tenang? Tenang itu ketika kita bisa peduli sama perasaan orang lain, tapi nggak sampai mengorbankan diri kita sendiri demi mereka. Tenang itu ketika kita bisa mendengarkan masukan, tapi kita punya filter dalam hati. Kita bisa memilah mana yang perlu direnungkan dan mana yang cukup dilepaskan saja. Kita tetap terhubung, tapi tidak larut. Itulah inti dari ketenangan. Dan ada satu hal lagi yang sangat penting. Tetap tenang itu bukan berarti kita nggak akan pernah merasa sedih atau sakit hati. Kita manusia kok. Merasa nggak nyaman saat tidak disukai itu wajar sekali. Kuncinya bukan dengan memaksa diri jadi tegar atau melawan perasaan itu. Justru semakin dilawan, dia akan semakin lama tinggal. Cara terbaik adalah mengakuinya. Bilang pada diri sendiri, oh ya, aku lagi sedih sekarang. Oh ini rasanya nggak enak. Akui aja. Dengan begitu, kita memberi izin pada perasaan itu untuk datang dan kemudian untuk pergi melewatinya. Percaya deh, saat kita berhasil melepaskan beban untuk harus disukai semua orang, ada keajaiban yang terjadi. Pandangan kita jadi jauh lebih jernih. Kita jadi bisa melihat dengan jelas siapa orang-orang yang tulus di sekitar kita, siapa yang cuma mampir, dan siapa yang benar-benar sejalan. Dan yang terpenting, kita jadi lebih kenal sama diri kita sendiri. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita ke satu kesimpulan. Hidup ini ternyata bukan kontes popularitas, bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin like, tapi tentang menjadi seseorang yang bisa tetap berdiri dengan tenang, dengan damai, bahkan saat tidak semua orang bertepuk tangan untukmu. Karena kita gak akan pernah bisa mengontrol cara orang lain memandang kita. Tapi kita 100% bisa mengontrol cara kita meresponnya. Mungkin bukan mereka yang perlu berubah, tapi cara kita melihat semuanya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tidak disukai, tidak apa-apa. Beneran, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Cukup tetaplah menjadi dirimu dengan cara yang lebih tenang.